yang dalam sudah disusun dalam rencana kerja ini sebuah perusahaan dalam setahun sudah dilakukan dan disetujui oleh Bapak. Dalam 1 tahun kami memberikan kurang lebih 60 perusahaan pemeriksaan, 12 perusahaan pembinaan dalam 1 tahun. Kemudian diukur lagi menjadi per bulannya kami dituntut untuk melaksanakan 9 perusahaan pemeriksaan pembinaan dalam Pemda yang sudah ditetapkan di RA. Kemudian dalam hal ini kami mengajukan permohonan untuk merencanakan kerja yang sudah disesuaikan dan sudah dilakukan perusahaan. Kami memohon untuk sekiranya pengajuan kami bisa diterima, seperti dalam hal ini saya mengajukan untuk di bulan Agustus kami membuat rencana kerja di dalam PPA memenuhi usaha lebih dari 50 tepatnya di Jalan Juang, Kota Bekasi. Kemudian di PPB kami merencanakan pemeriksaan untuk jenis usaha ke dalam bidang jasa konstruksi, dalam hal ini pembuatan aplikasi konstruksi untuk pengaturan pengadaan tiang-tiang pabrik. Kemudian selanjutnya di pemeriksaan ketiga kami mengajukan ke salah satu perusahaan dengan jasa konstruksi juga di bidang pengolahan vendor lanjutan, artinya vendor satu mengerjakan untuk pemasangan instalasi pipa, selanjutnya dia hanya menghasilkan finishing dan pengerjaannya. Kemudian PT selanjutnya kami mengajukan di bidang jasa perdagangan di perusahaan dan tepatnya di Jalan Pekayon, Bekasi. Yang kelima PT bergerak di bidang jasa komputer atau pembuatan komputer, tepatnya di Pangkalan 2 Bekasi. 1 pembinaan kami melakukan di jasa usaha Parsani pembuatan mobil tepatnya di Pangkalan 2 dan Dakwah Bekasi. Dari perusahaan itu sekiranya Bapak memberikan arahan masukan terkait untuk rencana pelaksanaan kami. Iya, terima kasih. Mungkin dilihat Boleh yang dilihat kerja yang saya secara garis besarnya ada dulu. ya. Jadi pada bulan Agustus ini nanti Pak Aris yang sudah disusun ini melakukan harus sesuai target, terus harus semua bisa terpenuhi. Yang 5 itu untuk pemeriksaan dan 1 untuk pembinaan. Kemudian nanti semuanya seperti biasa siapkan dulu SPT-nya dan juga timnya juga bisa dibuat SPT-nya. Termasuk nanti untuk kan ini ada pemeriksaan pembinaan untuk semua norma kerja itu khusus pemeriksaan atau norma kerja itu nanti diteliti semua kelengkapan dokumennya diperiksa. Kemudian apabila ada yang tidak sesuai atau ada pelanggaran pertama buat RAP itu, kemudian kalau ada pelanggaran buat nota juga, nanti dipantau terus sampai progresnya seperti apa, sampai dengan perusahaan itu memenuhi aturan. Ya. Untuk pembinaan nanti juga dibuat laporan pembinaan. Laporan kalau pembinaan itu tidak proses prosesnya itu tidak dimakan, tapi proses pembinaan secara terus baik melalui tatap muka, progres seperti apa hasil dan sampai ke hasil perusahaan. Ya, artinya proses dari pembinaan menuju pemeriksaan itu usaha dari PSSI, masukkan skala usaha dari perusahaan.
Jadi poinnya yang penting pembinaan kita lakukan secara kontinu, secara kontinu, sejauh mana sesudah dilaksanakan dalam aturan regulasi ketenaga kerjaan. Mungkin tambahan yang lainnya bisa kami terima masukan terkait rencana kerja ini, hal yang teknisnya mungkin pelaksanaan tadi harus menyiapkan SPT, menyiapkan aturan-aturan ketenaga kerjaan, minimal ya kita membawa alat peraga, membawa laptop yang lainnya seperti itu yang biasa dilakukan. Kemudian ya kami diketemukan tidaknya sih nanti kan tergantung hasil yang sudah disetujui Bapak, karena mungkin kami perlu waktu juga Pak freshnya atau membuat jadwal ulang atau kemungkinan untuk sampai terakhir dalam 1 bulan itu kan perlu kita sesuaikan juga PPN keberadaannya seperti itu. Jadi kami berharap dengan rencana yang saya ini bisa terlaksana dan terrealisasi. Gitu. Ya, jangan semua yang sudah susun ini katanya agak semua perusahaannya. Mungkin terima kasih sebelumnya, mohon maaf dengan Bapak, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Pak Mustaqim, Bu Ane. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga mudah-mudahan diberi kenikmatan, nikmat sehat. Kemudian kita sampaikan diri kita bersilaturahmi, kita juga hari kita yang kita terakhir dan kita dapat apa. Ya seperti biasa yang mungkin kita itu diperintah tugas Pak untuk melaksanakan aturan atau regulasi terkait ketenaga kerjaan, baik norma K3, norma kerja atau normatif semuanya. Poinnya ya kami di sini melakukan pemeriksaan ataupun pembinaan dalam hal ini mungkin kami melihat sejauh mana aturan atau penerapan ketentuan regulasi yang sudah Bapak jalankan. Kiranya seperti itu, mudah-mudahan dan satu pembinaan dan selanjutnya telah banyak progres, telah banyak yang diikuti gitu ya. Seperti apa mungkin ada normatifnya, banyak Bapak mengikuti seluruh karyawan atas PGWS, kemudian normatif lainnya terkait dengan jadwalnya seperti apa. Apakah sudah dibuatkan? Kalau dibuatkan berupa kontrak atau PKWS ini berapa lama tidaknya? Kalau sudah menjadi pegawai tetap tidak sudah pengangkatannya. Teknik lainnya yang mungkin kelembagaan yang lainnya diantaranya sebenarnya struktur organisasi seperti apa. Melihat juga dari resiko kerjanya mungkin di sini kategori seperti apa di perusahaan. Kalau yang lihat di depan mungkin lebih berisiko manufaktur atau mungkin dari sisi yang lain yang jasa juga seperti itu. Adapun yang kami kesini mohon maaf sebelumnya keterlambatan yang amat demikian di luar perkiraan. Kami mohon maaf mestinya berdua tapi dengan satu saran tadi atau pesan yang disampaikan ke saya tadi dia mengalami ada pemberian materi dengan itu. Juga Pak. Ya, juga seperti itu Pak. Karena kami di sini adaannya telah merencanakan kerja sesuai jadwal, tetapi terkait ada aduan yang sifatnya hukum, mohon harus didahulukan. Seperti itu ya. Mungkin untuk lebih jauhnya kami juga harus memperlihatkan dokumen ini teknisnya seperti apa, mungkin apa aja sih yang sudah di ini, mulai dari surat pemberitahuan itu kan ada yang namanya wajib lapor. Wajib lapor apakah sudah diupdate, apakah sudah ada perubahan, mungkin satu sisi tool offernya juga apakah sudah diganti atau sudah diinput lagi seperti itu bisa dikerjakan ke kami. Ini bentuk laporannya sesuai surat pemberitahuannya. Terus ini akte pengawasannya sudah. Ini akte pendiriannya. Dan ini RIB dan kelengkapannya.
dan ini bukti lapor BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kita lihat satu persatu ya Bu. Siap. Kita alhamdulillah semua banyak yang sudah dia Ya. perlihatkan ke kami selaku pembinaan dan pemerintah pengelola surat tugas. Mudah-mudahan data-data yang diperlihatkan sekarang ini bisa mengapprove atau mengkompil dengan ketentuan. Tentunya apresiasi karena semua aturan dari Bapak. Mudah-mudahan selanjutnya ada masukan dari kami teknis lainnya terkait ini baru mungkin terbatas normatifnya. Kita juga kan ada dua, ada norma kerjanya yaitu ada norma katiganya, lebih banyak ke operasional alat-alatnya. Di sini menggunakan alat-alat seperti apa juga. Kita di depan juga lihat ada sebuah mesin untuk masuk kategori proses gerakan apa. Sudah berapa menit ini itu? 4,5 Pak. Oke, menit lagi. Intinya kami mengapresiasi banyak progres lah, alhamdulillah ya Pak ya. Kita pembinaan, Bapak juga intinya mengikuti ketentuan, mengapprove semua, mengkompilkan dengan aturan ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk lebih jauhnya, nah ini dia juga strukturnya. Struktur organisasi. Ini sudah dikasih nama semua Bu. Sudah Pak, ada namanya semua. Ya kalau sudah terbentuk seperti ini tinggal mengembangkan kelembagaan lainnya ya Pak ya. Sekarang jumlah karyawan berapa? 36. Kita lihat juga resiko bahaya kerjanya atau risiko skala usahanya dilihat juga di sini juga masuk kategori PTN. Artinya ya mungkin kita harus sejauh mana usaha bapak-bapak di sini untuk kategori di NDP-nya setelah PNM, artinya harus semuanya mengikuti ketentuan regulasi sudah dijalankan dalam hal ini ketentuan pengupahannya mengikuti perintah. Kadang ada juga yang di skala usahanya kategori mikro atau kecil itu bisa menyesuaikan dengan kesepakatan. Ini tidak serta mengikuti WH. Kalau di NDP-nya masuk kategori skala mikro. Jadi poinnya diambil kesepakatan pihak manajemen dengan pekerja. Jadi kesepakatan ada ketentuannya minimal 20 atau 50% dari upah minimum provinsi plus 25% data BPS Kota Bekasi. Jadi misalkan kalau UMK Kota Bekasi 59 50%-nya berapa plus data BPS atau BPS seperti itu. Karena data BPS itu tiap kota kabupaten berbeda-beda. Oh jadi minimumnya 50% 50% dari UMK plus BPS Kota Bekasi berapa? Oh acuannya itu ya Pak. BPS Kota Bekasi. Nah pengupahan BPS itu ada ya? Ada. Jadi BPS Kota Bekasi itu berapa persennya Pak? 25%-nya. Jadi mungkin kalau karena itu jaring pengaman dah. Ada mungkin data atau data teknik pengeluaran atau yang setiap kota kabupaten itu ada data-data berapa sih pengeluaran atau jaring pengaman untuk Kota Bekasi. Pastinya kan dari segi harga kebutuhan pokoknya akan tinggi karena UMK-nya juga cukup tinggi. Kendala ini sebenarnya pemerintah tidak semuanya harus on the rule seperti perusahaan yang Iya. itu seperti tadi ya. Betul. Semenjak Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha ada dikasih kelonggaran. Artinya pengupahan tidak serta-merta harus mengikuti standar UMK. Karena UMK itu sekarang yang mungkin khususnya Kota Bekasi cukup tinggi. Paling tinggi lah. Artinya ya. Sebenarnya sih nggak mudah sih Pak. Ya itu saya alhamdulillah bisa
untuk pelaku-pelaku usaha memang terlalu berat, apalagi sifatnya jasa ya Pak ya. Nah itu kan kita juga di Undang-Undang Cipta Kerja atau di turunannya peraturan perusahaan ini nomor 36 2021 ada poin terkait dengan pengupahan dihubungkan dengan OSS yang sudah berbasis resiko skala usaha yang masuk. Putar terus dipencet Pak. Nah. Jalanin Pak. Berarti coba Pak. Nah, itu berarti sebelah lagi. Susah. Oh, si Haji. Yuk, mau lu. Balon. Udah super loh. Langsung. Iya, searah ya, Pak. Arah itu kan tanya Boleh. Ya, naiknya dari kiri. Agak jauh, Pak. Oke. Oke. Beda ya anak buah mah ada lembut ya ke atas sana. kira kali ini kan bos ya. Lagi. Udah masuk. Salam kenal dengan saya Asari Rahman, bagian dari tim pengawasan ketenagaan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus terkait aduan yang disampaikan melalui posko THR yang ada di kantor BPTD, khususnya tunjangan hari raya atau THR. Baik Ibu Dewi ya, Ibu Dewi, kami menerima disposisi atau mendapatkan surat perintah tugas dari pimpinan terkait salah satu karyawan Ibu yang bernama Indra. Di sini menyebutkan dalam jeda waktu masa kerja saya selama 1 tahun, dia menjelang hari raya atau 7 hari menjelang hari raya belum menerima tunjangan hari raya atau THR. Nah, kami datang dalam hal ini melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan untuk menindaklanjuti terkait aduan Bapak Indra melalui posko THR. Ya, poinnya kami datang untuk mengklarifikasi secara langsung dan meminta dokumen apa aja atau bukti pembayaran yang sudah perusahaan Ibu bayarkan atau berikan. Enggak, silakan, mungkin ada tanggapan dulu dari Ibu, kami persilakan terkait dengan adanya kami datang ke sini tanpa pemberitahuan karena sifatnya kan aduan Bu harus segera ditindaklanjuti. Jadi permasalahannya alhamdulillah selama ini Ibu pun menerima kami, tidak ada hambatan, artinya tidak harus menunggu kami melaksanakan tugas. Apresiasi sekali untuk kami untuk bisa langsung ketemu dengan pihak manajemen. Silakan terkait dengan data dan dokumen yang bernama Indra yang melaporkan menjelang 7 harinya belum menerima tunjangan hari raya. Apakah Pak Indra di sini masih bekerja posisinya? Masih Pak, sebelumnya mohon maaf kalau kedatangan Bapak kurang disambut baik ya Pak tadi karena tidak ada bagian dari tugas. Oke. Jadi ini Pak, kami sudah siapkan untuk bukti pembayaran tunjangan hari raya. Alhamdulillah UMKM kami selalu tepat waktu Pak. Jadi tidak pernah melebihi dari 7 hari sebelumnya. Mungkin dokumen-dokumen ini bisa Ibu sampaikan Bu terkait bukti bayarnya. Artinya di sini kan Ibu dibayarkan menjelang 7 harinya atau sebelum 7 harinya. Mungkin biar tahu si Pak Indra ini, karena kami pun harus memberikan jawaban terkait aduan Pak Indra, biar mengklarifikasi juga bahwa pihak manajemen sudah memberikan tunjangan hari raya. Di hari raya ini minus berapa untuk menjelang hari raya dibayarkan? Hamin 8 Pak. Berarti cuman mungkin tim payroll kami memberikan infonya terlambat, tapi sebenarnya dibayarkannya sudah dari Hamin 8. Mungkin ini juga, saya juga melihat disposisi dari pimpinan itu diberikan menjelang 7 hari dia masih atau dia dalam posisi belum menerima. Mungkin ini mungkin permasalahan payrollnya, apalagi menjelang pemberian THR itu kan
sifatnya dibayarkan by transfer atau melalui Iya, by transfer. nah, biasanya kendalanya by transfer itu mungkin waktu pengiriman atau kan numpuknya semua pengiriman atau clearing lah istilahnya yang di perbankan itu akan perlu waktu dan proses. Jadi mungkin ketidaksabaran aja si Pak Indra ini. Satu sisi mungkin tuntutan keluarganya ya Bu, anaknya, lebaran juga seperti itu. Jadi kalau melihat dari dokumen dan payroll Ibu ini, permasalahannya sudah diberikan ya Bu. Ya artinya kami tinggal mengklarifikasi langsung ke pihak pengadu dalam ini Pak Indra. Jadi ya ternyata tidak ada masalah. Semua diberikan di hari minus 8. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah diberikan ya Bu ya. Jadi poinnya tidak ada masalah terkait hari atau tunjangan yang sifatnya wajib diberikan. Jadi Pak Indra mungkin tadi ketidaksabaran tuntutan keluarga, anaknya merengek-rengek, kok belum punya baju lebaran, misalnya kan itu sebenarnya ya. Apalagi yang lain nanya-nanya ke sana kemari, ternyata saya belum dapat THR, anaknya mungkin sudah menuju seperti itu, biasanya seperti itu ya. Iya gitu ya. Ya mungkin waktunya juga akan nanti saya klarifikasi langsung juga. Terima kasih ke Pak Indra, nanti saya akan sampaikan memberikan jawaban terkait aduan ini yang ya. Alhamdulillah terima kasih telah diterima kami dan secara tidak langsung kami menggugurkan aduan ini. Tinggal saya memberi jawaban ke pihak pengadu Pak Indra. Seperti itu. Kami meminta dokumen ini ya Bu ya. Iya nanti saya bantu kopi ya Pak. Oke, terima kasih untuk hadir di sesi pemanggilan wawancara untuk meminta keterangan dari Bapak kerja di sini. Dengan siapa Pak? Bapak Abdul. Bapak Abdul. Terima kasih. Perkenalkan saya Syarif Rahman, Pak, Pengawas Tenaga Kerjaan Wilayah 2. Jadi kami meminta klarifikasi secara langsung dari Bapak terkait hak Bapak bekerja di sini. Tadi Pak Abdul bekerja di perusahaan tempat Bapak di sini itu sudah berapa lama? 2 tahun setengah Pak. 2 tahun setengah. Oke, dengan status hubungan kerja saat ini Posisi saya posisi Bapak cleaning service. cleaning service dengan status hubungan kerjanya kontrakan atau sudah menjadi pegawai tetap? Kontrak, berarti PKWT. KWT di sini artinya ada hak-hak Bapak sesuai ketentuan yang Bapak yang seperti apa ketentuannya, perjanjian kerjanya dibuat kan? Dibuat Dengan tidak waktunya Bapak tahu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Kemudian dari segi pengupahannya Pak gimana? Sesuai sih. Karena kalau melihat dari dokumen-dokumen dengan tempat di sini masuk kategori skala usahanya menengah Pak. Jadi artinya alhamdulillah kalau skala usaha masuk kategori menengah Bapak mau mendapatkan upah berdasarkan UMK. Jadi poinnya Bapak UMK sudah sesuai belum Pak? Sesuai. Alhamdulillah berarti tempat di sini Bapak sesuai dengan UMK di sini ya Pak. Oke, yang mungkin kesejahteraan lainnya Pak seperti jaminan kesehatannya, jaminan ketenaga kerjaan apakah sudah diikutsertakan Bapak? Jam sostek ada Pak. Beda selesai ada. Bapak statusnya sudah married atau? Saya duda Pak. Sudah. Iya. Punya anak atau? Anak 1 Pak. Alhamdulillah berarti masih sudah diikutsertakan dari perusahaan yang termasuk jadi jaminan kesehatan atau ada satu ikut dengan Bapak ya. Jadi tidak ada BPJS sendiri kah atau Bapak sendiri seperti itu ya Pak. Jadi alhamdulillah masih Bapak bekerja di sini, semua kesejahteraan, pengupahan pun sudah sesuai ya Pak ya. Jadi permasalahannya, poinnya Bapak bekerja di sini sudah sesuai ketentuan aturan regulasi ketenagakerjaan. Dalam menghadapi pekerjaan, adakah Bapak mendapatkan perintah yang sifatnya menekan dari pimpinan, pimpinan seperti apa? Ada Pak? Enggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada Pak ya. Jadi Bapak di sini bekerja sesuai SOP-nya. Hari kerja berapa lama Pak? Banyak kerja. Kerjanya? Dalam satu hari Bapak bekerja mulai awal kerja sampai berakhir kerjanya? Dari masuk kerja saya jam 8, yang bekerja jam 4. Jam 4. Berarti penggunaan dalam satu 8 jam. 8 jam. Berarti Bapak punya peluang kerja atau punya masa libur itu di 1 minggu libur ya Pak ya? Artinya bisa bersama anak-anak, bersama keluarga Bapak ya. Alhamdulillah Bapak bantu. Intinya aturan ketenagakerjaan, aturan terkait Bapak SOP pun telah diikuti ya Pak. Kemudian dalam
hak bapak yang lainnya, misalkan adakah disuruh lembur tapi harus ada pemberitahuan, adakah? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Bapak sesuai dengan tepat waktu aja. Iya. Jam kerja hari ini sekian jam, tidak ada Tidak. kelebihan jam kerja yang harus. Tidak. Nah, berarti jam kerja sesuai dengan ketentuan. Kalau ada perintah untuk lembur, ada surat perintah lemburnya mungkin apa ya sebelumnya, seperti itu SOP-nya. Iya. Oke, nanti poinnya Bapak telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, hak Bapak juga sesuai, perjanjian kerjanya dibuat secara tertulis, Bapak itu tanda tangan juga, kemudian yang lain-lainnya hak Bapak juga terkait kesejahteraan BPJS-nya, ketenagaan juga itu sertakan. Mungkin kami sangat menghargai atau mengapresiasi kerja Bapak di sini, hak Bapak sudah terpenuhi, kemudian BPJS sudah terpenuhi, hak normatifnya disebutkan. Selanjutnya, adakah keluh kesah Bapak yang merasakan selama bekerja di sini? Tidak ada sih Pak. Enjoy aja kerja di sini Pak. Oh, ya, Pak. Atau Bapak mau menggunakan pekerjaan ini hanya sekedar paksaan, nggak ada paksaan atau enggak, Bapak bisa betul-betul inilah tempat saya bekerja, ini untuk penghidupan keluarga gitu ya, Pak ya. Kalau ada paksaan tidak ada sih. Tidak ada Pak ya. Bapak betul menikmati kerja Iya. enjoy. Kemudian adakah dari tempat Bapak yang memberikan hak lainnya, misalkan tadi hak Bapak itu kan perusahaan sudah mengikuti aturan THR yang diberikan, sudah dalam sekitar. Oke, berarti hak termenuhi semua Pak. Iya. Mungkin ada beberapa poin yang saya tanyakan tadi, mudah-mudahan Bapak ke depannya bisa lebih berkembang, bisa Amin. meningkatkan karir, Amin. bisa menjadi pegawai tetap tujuannya nanti. Amin. Saya terima kasih sekali lagi Pak Abdul. Mohon maaf tidak ada waktu, kita bisa ngobrol di lain waktu. Kemudian hal-hal yang lain bisa Bapak berhubung untuk PTT. Siap. Tenaga kerja Bapak ONC. Kami menerima. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak-bapak mengganggu aktivitas. Saya perkenalkan Aris Arif Rahman, pengawas tenaga kerja Wilayah Perawat. Sekali lagi mohon maaf atas waktu dan kesempatan. Ya kalau bahasa Sunda itu hidup sambil ngegeling lah gitu ya, ibu-ibu terkait kita sebagai ASN. Landasannya ini mungkin netralitas ASN itu harga mati, batasan, larangan dan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara, pusaran politik yang terjun langsung serta ke satu partai. Selanjutnya mungkin bisa dilihat setiap pegawai ASN adalah harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Mungkin di pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN itu terkait dengan netralitas ASN. Selanjutnya, nah rawan-rawan apakah terkait dengan aturan atau kita melakukan kesalahan, zona-zona merah apa aja yang kita harus pahami. Ada 3. Jejak digital, seperti apa sih jejak digital? Biasa di zaman digital kita main medsos, intinya memberikan komen, share atau memberikan terusan video yang sifatnya sebagai tugas kita sebagai ASN itu ada hal yang harus kita perhatikan, diantaranya jangan memainkan atau meneruskan secara langsung. Kemudian isi dan masa kita dilarang untuk menggunakan atribut-atribut, mungkin ini di masa kampanye pemilu, di saat pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 kita dilarang untuk hadir mengkampanyekan atau menjadi salah satu peserta dari bagian partai tersebut. Selanjutnya, nah ini fasilitas negara. Kita juga harus sadar bahwa fasilitas negara bukan dimiliki untuk perorangan, tapi dimiliki untuk kebersamaan sarana prasarana operasional atau operasional pemakaian ASN. Di antaranya, jangan sampai memanfaatkan fasilitas negara di saat tertentu. Kita memanfaatkan mobil karena keadaan kosong untuk dipakai untuk di hari raya, seperti itu ada ketentuannya. Selanjutnya, kemudian taruhan masa depan. Ketidaknetralan tidak hanya merusak karir individu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi Anda. Bukti pelanggaran sekecil apapun akan tercatat permanen dan proses secara tegas melalui sidang kode etik gabungan.
apa di bapak integritas yang kita sama-sama sudah ditandatangani dengan MOU itu. Kemudian kalau melakukan kesalahan seperti apa tindakannya. Nah, ini mungkin sanksi-sanksi sesuai PP 94/2021, hukuman sedang. Itu tadi mungkin pemotongan kinerja kita sebanyak 25% selama 6 sampai 12 bulan penuh. Jadi kalau sudah terindikasi sudah melakukan kesalahan, ikut berpartisipasi dalam satu partai, nah inilah sanksi kita yang harus kita hadapi. Kemudian mungkin berdampak langsung secara signifikan kepada stabilitas finansial. Jelas pastikan akan berhambat untuk kebutuhan keluarga, sekolah anak kita, resikonya yang seperti itu. Selanjutnya hukuman berat bisa saja menurunkan sanksi jabatan, mungkin dari penurunan jabatan, pembebas jabatan, hingga pemberhentian tidak hormat, kehilangan status sebagai ASN, kehilangan hak pensiun, kehancuran hak karir seutuhnya. Jadi sanksi beratnya yaitu tidak ada hukuman yang bisa kembali menjadi ASN seperti itu ya Pak. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai ASN harus kita fokus, poinnya gitu, harus fokus melayani. Kita itu sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Jadi mesti kita berprinsipkan kepada fokus melayani itu jaga jari, jaga mulut, jaga kehormatan, jaga instabilitas kode etik kita. Jangan laporan pelanggaran, laporan ini untuk terkait dengan pelanggaran keikutsertaan pemilu. Jadi ada juga ada kerjasamanya dengan pemilu atau mungkin di Undang-Undang 2017 terkait dengan pemilu, yaitu laporan kalau terjadi pelanggaran melalui aplikasi laporan pelanggaran laporan 2ID Bawaslu ini terkait dengan pemilu. Selanjutnya mungkin sudah seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf mengganggu aktivitas, kami hanya bisa memberikan sosialisasi terkait netralitas kita. Mudah-mudahan kita sama-sama mengadili untuk diri saya maupun buat ASN bahwa